Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh penonton di video kali ini, pada diskusi kali ini kita akan membahas satu topik yang sebenarnya itu cukup sederhana, namun justru sangat menarik untuk dibahas. Topiknya bercerita tentang bagaimana seseorang itu mendapatkan uang, atau lebih bisa dibilang bagaimana seseorang bisa dapat dengan lebih mudah mendapatkan uang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dua kata kunci. Kata kunci yang pertama yaitu nurani, dan kata kunci yang kedua yaitu insting. Dimana dua kata kunci ini akan kita gabungkan dan kita akan kaitkan. Bagaimana sih kaitannya dengan keuangan? Cukup menarik untuk dibahas, bukan? Dalam 15 menit, kurang lebih 15 menit ke depan, kita akan membahas terkait dua hal ini dan beberapa tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan acuan terkait dua hal ini. Nurani itu berasal dari manusia itu sendiri, berasal dari hati manusia itu sendiri. Bagaimana etika, bagaimana dia memiliki tingkah laku dan attitude-nya dalam mengambil sebuah keputusan terkait keuangan, itu berasal dari nurani itu sendiri. Nah, itu sangat-sangat seru untuk dibahas terkait lebih lanjut tentang keuangan, etika keuangan, tentang insting keuangan. Insting keuangan. Insting keuangan ini sangat menarik, apalagi jika kita mengartikan insting itu secara kasarnya. Insting itu terkait sebuah bagaimana gut dalam diri kita atau feeling dalam diri kita, kepekaan diri kita untuk berkompetisi, untuk bertahan, stay di dalam kehidupan ini istilahnya. Dan jika kita kaitkan dengan uang, gimana bisa dibilang untuk tetap bertahan, untuk tetap ikut berkompetisi dalam bahasa sekarang, dalam waktu sekarang, bisa dikaitkan uang menjadi salah satu kata kuncinya. Di situ insting kita bekerja. Bagaimana kita bisa menangkap sebuah peluang, bagaimana kita bisa mendapat peka terhadap sekitar, itu insting kita bekerja di situ. Di situ kita akan membahas lebih lanjut bersama saya kaitkan dengan beberapa video-video menarik dari tokoh-tokoh yang sudah memerankan atau sudah mengekspresikan dua kata kunci ini dalam kehidupan sehari-harinya, dan kita akan mempelajari hal-hal tersebut bersama-sama dalam kurang lebih 15 menit video ini. Sebelum kita deep diving lebih lanjut terkait topik yang sangat menarik ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fitri Nurhandayani dari Fisika Universitas Airlangga tahun 2020, di mana video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen industri. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari video ini. Terima kasih. Baik, kita beranjak yang pertama, topik dari satu poin pertama yang akan kita bahas, yaitu tentang nurani. Nurani ini lebih pada pembahasan kali ini lebih saya juruskan ke sebuah etika. Dalam hal ini etika keuangan atau etika berinvestasi lebih tepatnya. Saya mengambil satu tokoh yaitu Warren Buffett. Kita akan lebih lanjut mengenal sebagai Pak Buffett, di mana Pak Buffett ini menjelaskan 3 poin penting yang saya tangkap dalam video wawancara beliau, yaitu integritas dan kejujuran, kemudian sabar dan menunggu dalam jangka panjang, dan hindari berhutang. Di sini yang pertama, sabar hal ini yang pertama, integritas dan kejujuran. Tentu dalam semua aspek kehidupan, menurut saya integritas dan kejujuran ini sangat-sangat penting. Salah satunya terkait
bagaimana kita memperlakukan sesuatu atau bagaimana seseorang memandang kita, itu salah satunya juga dinilai dari integritas dan kejujuran kita. Tentu akan sangat merugikan kita sendiri jika kita berlaku bohong, jika kita tidak jujur, apalagi dalam investasi. Nah, itu salah satu poin penting yang saya tangkap dari wawancara Warren Buffett, dimana bisa dibilang memiliki integritas dan kejujuran itu sangat penting dalam etika keuangan atau etika berinvestasi. Selanjutnya adalah sabar dan mau menunggu investasi jangka panjang seperti itu. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena sangat sulit saat ini untuk tidak sabar dan tidak tenang gitu. Alangkah lebih baiknya jika kita itu tetap sabar dan tenang. Jika kita telah memutuskan untuk berinvestasi, tepatnya kita tetap sabar dan tenang, tidak langsung panik terkait gejolak ke investasi yang terjadi. Benar, bahkan jika kita dalam berinvestasi, dari Warren Buffett menjelaskan memang kita harus sabar dan kita harus tenang melihat pasar yang bergejolak. Itu kita harus tenang seperti itu. Nah, di situ saya menangkap sebuah pesan yang sangat penting, yaitu terkait bagaimana kita tetap bersikap tenang dalam semua hal. Jika kita kehilangan ketenangan kita, nurani kita juga akan hilang. Nurani kita akan mulai hilang dan kita kesusahan membuat keputusan keuangan yang berakhir kita membuat keputusan keuangan yang tidak sesuai nurani. Itu satu poin lagi yang saya tangkap dari video Warren Buffett seperti itu. Kemudian salah satu lainnya lagi, satu poin terakhir lagi yang saya tangkap dari videonya adalah tentang bagaimana kita tidak memiliki banyak hutang. Ya, ini memang sangat penting. Jika dikaitkan dengan poin sebelumnya, itu tentang bagaimana kita bersikap tenang, memiliki hutang akan mengarahkan kita bersikap menuju ketidaktenangan seperti itu. Itu juga salah satu poin penting jika kita bisa mengaitkan dengan video sebelumnya. Nah, dengan tidak memiliki hutang terlalu banyak, bagaimana caranya kita hidup sesuai apa yang kita mampu, tidak terlalu mengupayakan yang berlebihan, apalagi dengan jika caranya kita berhutang banyak. Itu justru akan mengarahkan kita pada perasaan yang tidak tenang. Jika kita memiliki perasaan yang tidak tenang, tentu apa yang terjadi, kita kehilangan nurani kita yang bisa mengarahkan kita kepada keputusan keuangan yang lebih baik. Itu juga salah satu poin yang saya dapat dari Warren Buffett, dan itu sangat-sangat berharga dan sangat-sangat cocok ketika diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena memang benar, kita sangat dianjurkan, bahkan bisa saya bilang mendekati lebih baik, wajib kita menjauhi hutang. Apalagi jika kita berbicara dalam agama Islam, hutang salah satunya juga riba. Apalagi hutang riba. Nah, alangkah lebih baiknya kita menghindari hutang agar satu, jika dikaitkan dengan poin sebelumnya, hidup kita menjadi lebih tenang dan kita berdiri pada kaki kita sendiri, tidak dengan hutang tanpa beban yang lebih berat seperti itu. Itu poin nurani dari Warren Buffett, lebih tepatnya poin etika keuangan atau etika investasi dari video wawancara Warren Buffett. Bagaimana jika terlanjur memiliki hutang, mulai dari kecil hingga banyak? Bagaimana? Kita beranjak ke fokus kedua terkait nurani ini. Masih membahas tentang nurani, yaitu kecerdasan keuangan. Poin kali ini kita mengambil satu tokoh, yaitu Dave Ramsey, dimana satu poin yang bisa saya kaitkan dengan bagaimana jika sudah terlanjur memiliki hutang.
Nah, itu De France menjelaskan sebuah teknik snowball. Teknik snowball ini sebelum kita membahas tentang teknik snowball, bahkan saya tekankan lagi bahwa De France juga mengatakan membayar hutang atau bisa dibilang hindari hutang, atau jika terpaksa berhutanglah secara efisien gitu. Maksudnya memang yang perlu dan dapat kita ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membayar hutang tersebut, seperti itu. Nah, lebih baik memang dia juga menekankan lebih baik juga memang jangan berhutang, seperti itu. Jika sudah berhutang atau bagaimana membayar hutang secara efisien, ya, memperkenalkan teknik snowball, di mana teknik ini membahas tentang bagaimana kita melunasi hutang yang lebih kecil. Jadi hutang kecil kita lunasi dulu, kemudian naik hingga kita terbebas dari hutang. Nah, itu juga teknik yang diperkenalkan oleh De France. De France juga membahas tentang bijaksana dalam berinvestasi atau bijaksana dalam mengatur keuangan pribadi. Itu juga bijaksana ini juga merupakan hasil dari nurani manusia itu sendiri. Nah, itu poin-poin penting yang dapat kita petik dari dua tokoh ini, di mana keduanya itu sangat berkaitan. Jika kita berbicara tentang bijaksana, tentu akan sangat lekat kaitannya dengan nurani, di mana kita harus sangat bijaksana, jangan sembrono, dan lagi-lagi kita harus tenang. Kita punya nurani yang kuat, batin yang tenang untuk mengambil sebuah keputusan keuangan. Nah, dimana hasilnya nanti akan menghasilkan sebuah keputusan yang bijaksana. Itu dua poin yang sangat penting yang kita ambil dan dapat kita petik dari dua tokoh keren tadi. Sangat patut diapresiasi apa yang telah disampaikan, dimana hal itu sangat cocok diterapkan di kehidupan kita saat ini, bahkan kehidupan kita di masa depan, untuk bisa kita gunakan untuk pembelajaran, seperti itu. Kita akan berlanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu terkait tentang insting. Bagaimana insting dan kaitannya dengan keuangan. Bagaimana insting dan kaitannya tentang bagaimana kita mudah mendapatkan keuangan, mendapatkan uang lebih tepatnya. Baik, poin selanjutnya adalah terkait insting. Dimana insting ini banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa dibilang masuk jajaran orang kaya. Ini justru mereka berpikirnya, pola pikirnya atau insting mereka itu sangat peka terhadap sekitar. Bisa dibilang mereka tidak egois dan tidak hanya berpikir pada diri sendiri. Mereka justru memiliki insting yang kuat atau apa yang sekitar kita butuhkan. Nah, itu salah satu insting yang bisa dibilang survival insting, bahkan insting untuk berguna bagi sekitar, seperti itu. Itu juga sebuah kepekaan, insting yang mempermudah seseorang itu mendapatkan uang, bisa dibilang. Jadi dia tidak hanya bagaimana saya bisa kaya, justru mereka fokusnya terkait bagaimana saya membantu sekitar, seperti itu. Banyak contohnya, sangat banyak, seperti insting yang kuat seperti Bill Gates. Itu juga cukup banyak lagi tokoh-tokoh Indonesia, Khairul Tanjung, dan masih banyak lagi. Mereka bermainnya memiliki insting yang kuat untuk membantu sekitar, seperti itu. Nah, justru mengantarkan mereka pada mudah mendapatkan uang, seperti itu. Nah, itu yang saya anggap sebagai insting, dimana insting itu juga berasal dari peka terhadap sekitar. Bagaimana tidak hanya all about ourselves but about our surroundings. Jadi ini terkait tentang sekitar, bagaimana kita peka terhadap sekitar, memiliki insting yang kuat, apa sih yang sekitar kita butuhkan, apa yang bisa membantu orang-orang sekitar kita. Insting tersebut harus kita tanamkan, harus kita latih dari apa yang kita pelajari, bahwa ternyata insting itu
sangat-sangat membantu kita untuk mudah mendapatkan uang, sangat-sangat diterapkan pada orang-orang yang dibilang mudah sekali mereka mendapatkan uang, bahkan bisa dibilang uang mengalir untuk mereka. Dan seperti itu ternyata setelah kita telaah, insting mereka untuk membantu sekitar, kepekaan mereka terhadap sekitar itu sangat tinggi. Itu yang saya sebut, di mana dua hal ini juga bisa dibilang sangat penting, yaitu insting dan nurani. Dan dua hal ini bisa kita capai, bisa bahkan mereka ini mencapainya ketika mereka dalam keadaan yang tenang, ketika mereka tidak terburu-buru, ketika mereka sabar dan memikirkan, atau bisa dibilang memasrahkan, mengambil sebuah keputusan dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang memiliki insting terhadap sekitar, dalam kondisi nurani mereka berjalan seperti itu. Dua hal ini sangat penting, dan saya bisa mengatakan dua hal ini menjadi fokus utama kita, orang-orang tersebut dapat dengan mudah mendapatkan uang. Demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini, yaitu terkait tentang bagaimana seseorang itu dapat dengan mudah mendapatkan uang. Summary dari saya terkait diskusi kali ini adalah dua hal penting terkait bagaimana kita bisa dengan mudah mendapatkan uang adalah, yang pertama, kita memiliki nurani, dan yang kedua, kita memiliki insting yang peka terhadap sekitar. Dan bonusnya untuk mengaitkan dua hal tersebut adalah memiliki ketenangan hati, ketenangan jiwa sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Jadi ambillah sebuah keputusan dalam kondisi kita yang sangat tenang. Jadi saya keputusan tersebut, peluangnya menjadi keputusan yang sangat baik lebih besar daripada kita mengambil keputusan pada saat kondisi yang tidak tenang. Kita hanya mengandalkan logika, mengandalkan bagaimana diri kita cepat kaya, dan fokusnya hanya pada diri kita, itu peluang untuk jadi berhasilnya sedikit lebih menurun dibandingkan ketika kita membuat sebuah keputusan secara tenang dan mengedepankan dua hal ini, yaitu nurani dan insting. Sekian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Akhir kata, saya Fitri Nurhanijani undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.